Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Sebelumnya saya minta maaf karena tadi masih setting komputernya sama upload filenya. Terus juga karena file yang saya upload di Elektranya itu katanya tulisannya terlalu kecil ya. Jadi saya sudah upload file pertanyaannya lagi, file soalnya di grup Facebook, jadi bisa di download sekarang di Facebook. Nah, nanti bisa sambil dikerjakan atau eh, soalnya sama sih, cuman bedanya tulisannya lebih besar aja, jadi nanti bisa sambil dikerjakan, terus sambil jalan kita nanti akan eh, kayak biasanya. Jadi kalau biasanya setiap satu slide itu saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Untuk yang hari ini silahkan bisa dikerjakan langsung soal yang sudah saya bagikan. Nah, nanti jam 10 akan saya tunggu untuk saya kasih pertanyaan satu persatu. Jadi di sini yang masuk kebetulan ada Mbak Suparmi, Mbak Rilis, Mbak Siti, Mbak Sudarti, Mbak Charningsih, sama Mas Raihan. Ada 6 orang ya. Ini kebetulan soal yang sudah saya bikin ada 30, jadi masing-masing nanti sekitar satu orang tuh dapat 5 soal. Saya random, artinya saya acak, jadi nanti mungkin ada yang dapatnya pas gampang, ada yang susah. Tapi coba dikerjakan dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya nggak bisa, kita akan bahas bareng-bareng. uh, iya, kita nanti akan bahas satu persatu, cuman per orang akan saya tanyain kayak biasanya.
Sudah ya, kita kan bahas soal 1 sampai 5 dulu. Nanti selagi misalnya saya nanya ke salah satu siswa, yang lain bisa mengerjakan soal selanjutnya. Terus nanti juga kalau misalnya ada pertanyaan atau ada jawaban yang dirasa kurang sesuai atau nggak sama, mungkin bisa langsung kita bahas ya. Pertanyaan pertama, salah satu faktor penyebab meletusnya Perang Dunia Kedua adalah karena gagalnya LBB atau Liga Bangsa-Bangsa dalam menjamin perdamaian dunia. Nah, penyebabnya ini kenapa kenapa LBB gagal dalam menjamin perdamaian dunia? Apakah A, Liga Bangsa-Bangsa mengadakan perlombaan persenjataan tingkat dunia, ataukah karena yang B, Liga Bangsa-Bangsa memang dibentuk untuk mempersiapkan Perang Dunia Kedua, atau C, masalah yang diurusi Liga Bangsa-Bangsa hanya masalah politik negara-negara besar, ataukah D, Liga Bangsa-Bangsa tidak bisa mengendalikan kebijakan luar negeri negara-negara besar. Ini jangan dijawab dulu Mas Ryan, kita ngasih pertanyaannya gantian, jadi nggak apa ya, nggak langsung jawab gitu ya, nggak apa-apa ya. Coba ini karena Mas Ryan sudah jawab, silakan Mas Ryan dikasih alasannya kenapa milih D. Iya ya, nggak apa-apa. Mm-mm. 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 Ya, iya iya jadi iya. Mm-mm. Ya, jadi Mas Ryan jawab D, yaitu Liga Bangsa-Bangsa di sini tidak bisa mengendalikan kebijakan luar negeri negara-negara besar. Mbak Suparmi juga menjawab D. Yang lainnya setuju ya, D semua ya? Atau ada yang beda jawabannya? Mm-mm. Ya, jadi memang karena kegagalan tiga bangsa-bangsa waktu itu adalah karena mereka kurang bisa mengendalikan kebijakan luar negeri negara-negara, terutama negara-negara besar waktu itu adalah negara seperti Jerman, kemudian Italia, kemudian juga Jepang, Amerika, Rusia. Mereka adalah negara-negara Jepang yang mereka adalah negara-negara yang sudah besar ya, baik itu dari segi militernya maupun dari segi ekonominya, sehingga Liga Bangsa-Bangsa ini kesannya adalah sangat lemah sekali dalam menghadapi
baik itu urusan kebijakan luar negeri, bahkan waktu itu ketika Jerman menyerang Polandia, menyerang Danzig waktu itu, uh, pihak LBP pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena hal inilah maka uh, perang dunia kedua tidak bisa dielakkan lagi. Oke, selanjutnya nomor 2, yang bukan menjadi penyebab dari Perang Dunia II adalah apakah A. bunuh dirinya Hitler, apakah B. serangan Jerman ke Polandia, C. direbutnya kota Danzig ke tangan Jerman, ataukah D. gagalnya perjanjian Versailles. Ini silahkan dijawab oleh Mbak Suparmi. Ya, ada yang beda nggak teman-teman? Mm-mm. Jadi semuanya A ya. Mm-mm. Ya jadi di sini Perang Dunia II kan kita masih ingat ya bahwa penyebab Perang Dunia II, penyebab umumnya salah satunya adalah karena adanya fasisme Jerman ya waktu itu. Nah, fasisme Jerman ini memang ada di bawah pimpinan Adolf Hitler waktu itu. Nah, ketika Perang Dunia II ini sudah meletus, kan berarti otomatis waktu itu Adolf Hitler kan masih hidup kan ya. Nah, berarti ini bukan merupakan penyebab Perang Dunia Kedua. Sehingga benar jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya nomor 3. PBB ini dibentuk antara lain berkat adanya Atlantic Charter tanggal 14 Agustus 1941. Nah, salah satu poin yang menjadi dasar utama dari pembentukan PBB ini adalah apakah A. tidak boleh adanya perluasan daerah, B. hak untuk menentukan nasib pemerintahan sendiri, maksudnya ini hak negara ya, C. semua negara bebas mengikuti perdagangan internasional, atau D. membentuk perdamaian dunia tanpa rasa takut dan kekurangan. Nah, silahkan Mbak Siti dijawab. Mbak Siti menjawab D. Yang lainnya Mas Raihan D juga. Mbak Suparmi, Mbak Sudarti. D semua ya. uh, Sebenarnya isi dari piagam Atlantik ini sendiri ada 4 poin sebenarnya. Bisa dibuka di halaman berapa ini, bentar saya lihat dulu. Tunggu ya, aduh lupa halamannya. Piagam Atlantik. Nah, ini dalam piagam Atlantik itu ada 8 poin penting ya. Yang pertama itu tidak ada wilayah yang dicari oleh Amerika Serikat atau Inggris, karena memang waktu itu yang melakukan perjanjian itu adalah Perdana Menteri Inggris dan juga Presidennya Amerika. Kemudian yang kedua adalah pengaturan sebuah wilayah itu harus sesuai dengan kehendak masyarakat yang bersangkutan. Jadi hak 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 pengaturan wilayahnya itu atau hak untuk menentukan nasibnya itu dipikirkan sendiri. Terus hak untuk apa, hak untuk wilayahnya maksudnya ya. Terus yang ketiga adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang keempat, pengurangan rintangan perdagangan. Kelima, memajukan kerjasama ekonomi dunia dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Keenam, kebebasan
berkehendak dan bebas dari kekhawatiran. Ketujuh, menciptakan kebebasan di laut lepas. Dan kedelapan, pelucutan senjata di seluruh dunia pasca perang. Ini bisa dimamatkan menjadi 4 poin penting, yaitu poin tentang kebebasan untuk menentukan nasib dan juga pemerintahnya sendiri, kemudian juga memajukan kerjasama baik itu dari ekonomi dan juga kesejahteraan sosial, kemudian menciptakan kebebasan yang terhindar dari rasa khawatir maupun rasa tidak aman, rasa tidak aman karena takut terjadi perang lagi, karena adanya pelucutan senjata itu tadi, serta tidak diperbolehkan untuk memperluas wilayah. Ini khusus untuk Amerika dan juga Inggris. Nah, ini kalau dari Piagam Atlantic Charter, jawabannya adalah yang B, untuk menentukan nasib pemerintahan sendiri. Saya hapus dulu. Jawabannya B ya. Yang keempat, ini Jepang merasa perlu mengambil simpati rakyat Indonesia, sebab apakah A, rakyat Indonesia mudah memberontak, B, golongan nasionalisme tidak bisa didekati, C, ingin membantu Indonesia, atau D, mengharap dukungan Indonesia dalam perang Pasifik. Ini yang belum, silakan Mbak Sudarti. Mbak Sudarti menjawab B, bahwa golongan nasionalisme tidak bisa didekati. Ada yang lain, Mas Rayhan? Ada yang beda atau sama semua? Mas Rayhan dia juga. Jadi awalnya kenapa sih Jepang merasa perlu mengambil simpati rakyat Indonesia? Yang pertama adalah karena waktu itu memang Jepang sedang ada perang, terutama dengan Amerika Serikat, setelah kasus pengeboman pihak Jepang di pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii, di Pearl Harbor. Nah, karena hal ini akhirnya Jepang waktu itu kemudian kebetulan mendarat di Indonesia, terus berhasil mengusir Belanda dari Indonesia. Tetapi niatnya Jepang ini bukan untuk membantu Indonesia, tapi sebenarnya ingin mendapatkan dukungan Indonesia dalam perang Pasifik. Diharapkan ketika nanti rakyat Indonesia mempunyai simpati terhadap Jepang, mereka akan membantu Jepang baik dengan membantu secara tenaga maupun juga membantu secara materi. Sehingga jawaban dari nomor 4 ini adalah D. Kita langsung aja nomor 5. Paham yang mengutamakan kepentingan seluruhnya daripada kepentingan perseorangan disebut, ini saya yang jawab ya, jadi mengutamakan kepentingan seluruhnya daripada kepentingan perseorangan ini lebih ke paham komunisme. Kenapa? Karena di paham ini mayoritas bahwa semua rakyat itu kedudukannya sama, artinya baik itu orang itu istilahnya nggak ada yang bisa kaya gitu, seperti yang ada di Korea Utara. Jadi semua masyarakatnya itu dipukul rata, jadi nggak ada kesenjangan ekonomi, nggak ada yang terlalu kaya atau miskin banget kayak gitu, karena semuanya itu kepentingan umum itu lebih utama. Dari sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Di nomor 6 ini, golongan fasisme di Italia dipimpin oleh apakah Mussolini, Stalin,
Romario ataukah Hitler. Tadi kan sudah kita bahas ya, sempat kita bahas bahwa salah satu penyebab Perang Dunia Kedua itu kan karena munculnya ada paham-paham ya. Kalau di Jerman tadi dipimpin oleh seseorang. Nah, ini kalau di Italia ini dipimpin oleh siapa? Ini saya kasih ke Mbak Sudarti. Mbak Sudarti D. Sepakat semuanya? Mbak Siti A. Ini Mbak Sudarti ya. Terus Mbak Siti saya kasih warna yang beda. Mbak Siti yang ini. Mbak Suparmi A. Mas Rayhan A. Iya, jadi nomor 6 ini jawabannya yang benar adalah yang Mussolini ya. Jadi fasisme di Italia ini dipimpin oleh Benito Mussolini. Kalau Stalin ini merupakan pemimpin di mana, di Uni Soviet atau Rusia waktu itu. Nah, Romario ini nggak ikut-ikutan. Kemudian ada Hitler. Hitler ini merupakan pemimpin Jerman. Oke, nomor 7. Tokoh pembaruan Jepang pada masa restorasi Meiji adalah apakah A. Miyazawa, B. Mutsuhito, C. Hirohito, D. Hosokawa. Ini kayaknya agak-agak susah ini biar saya ya. Jadi nah ini kan masih hampir sama. Ya, ini saya jawab dulu ya. Jadi masih ingat ya bahwa ada tiga pemimpin utama. Jadi kalau di Italia ini kan dipimpinnya Mussolini, kalau di Jerman dipimpinnya Hitler. Nah, di Jepang sendiri waktu itu pada pembaruan Jepang di era restorasi Meiji ini waktu itu adalah Kaisar Hirohito. Ini di bawah ya, bukan. Jadi Meiji ini semacam kayak eranya gitu, Mas. Ya kan karena memang uh, kekaisaran Jepang sendiri memang istilahnya kayak dinasti-dinasti kayak gitu loh. Kayak misalnya di Cina itu kan ada dinasti siapa, cuman kan nama nama pemimpinnya, nama kaisarnya kan beda-beda. Nah, ini pada waktu era Meiji ini kaisarnya namanya Kaisar Hirohito. Sedangkan panglima perangnya itu kalau nggak salah namanya Hideaki Tojo. Kemudian nomor 8, pemilu tahun 1955 ini pemilu gelombang pertama ya, yang dilaksanakan tanggal 29 September 1955 ini untuk memilih apakah A. Presiden dan wakilnya, apakah B. Anggota kabinet parlementer, C. Anggota DPR, atau D. Anggota Komite Nasional. Ini bisa dijawab oleh Mbak Siti. Monggo Mbak Siti. Mbak Siti, oke, anggota DPR. Ada yang beda? Mbak Suparmi juga C. Sepakat, sepakat dan sepakat. Ya, ya jadi pemilu kita kan masih ingat ya bahwa pemilu tahun 1995 ini ada dua gelombang. Nah, gelombang pertama ini memang memilih anggota DPR. Nah, waktu itu pemilu yang pertama ini yang partai yang memenangkan ini ada 4 partai besar ya. Yang pertama ada PNI, kemudian juga ada PKI, ada Masyumi, dan juga ada NU. Nomor 9,
Latar belakang lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah A. Gagalnya konstituante menyusun UUD yang baru. B. Adanya reses anggota parlemen yang terlalu lama. C. Munculnya dewan-dewan daerah. Ataukah D. DPR hasil pemilu setuju kembali ke UUD 1945. Ini akan dijawab oleh Mbak Suparmi. Nah ini sempat kemarin ada di PKN juga, ada di IPS juga. Kenapa? Alasannya kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 setelah menggunakan Undang-Undang Dasar sementara. D. Ada jawabannya beda? Atau sebagai Mas Raihan B, Mbak Siti? Hmm. Hmm, Oke, ini ada 3 jawabannya berbeda ini. Masing-masing punya jawabannya. Oke, kita bahas lagi ya. Kita bahas aja ya. Jadi masih ingat kan isi dekret presiden 5 Juli itu apa aja? Yang pertama kan disuruh pembubaran konstituante. Kemudian eh, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini dari poin yang awal aja itu udah terlihat ya bahwa eh, kenapa sih presiden lebih memilih bahwa eh, kita membatalkan Undang-Undang Dasar sementara dan kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 karena memang waktu itu awalnya kenapa pakai UUDS itu karena dianggap bahwa UUD 45 itu nggak sesuai dengan perkembangan zaman. Tetapi terus dibentuklah Dewan Konstituante yang tugasnya itu sebenarnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kenyataannya Dewan Konstituante ini gagal untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru sehingga karena berlarut-larut terlalu lama akhirnya diputuskan untuk membubarkan mereka dan kembali lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga jawabannya adalah A. Seperti yang dijawab oleh Mbak Siti, gagalnya konstituante menyusun undang-undang yang baru. Oke, yang nomor 10, perubahan sosial yang berlangsung secara cepat. Ya, maksudnya revolusi ya. Ya, ini jawabannya Mas Raihan. Ada yang beda dari Mas Raihan? Iya, iya. Ya sama ya. Jadi seperti uh, pengertiannya, kalau evolusi ini perubahannya berlangsung secara lambat, sedangkan yang kita tanyakan adalah secara cepat. Kalau secara cepat ini disebut dengan revolusi. Kalau inovasi itu kayak ide yang beda ya. Kalau adaptasi kan udah tahu ya, penyesuaian dengan lingkungan. Jadi jawabannya adalah B, benar. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini bab uang dan mata uang dan lembaga keuangan di Indonesia.
Nomor 11, uang mempunyai fungsi asli dan juga fungsi turunan. Nah, fungsi asli uang antara lain adalah sebagai alat, apakah alat menabung, atau B, alat mendorong kegiatan ekonomi, C, alat pembayaran, atau D, alat satuan hitung. Ini bisa dijawab oleh Mbak Siti. Ya, fungsi asli uang. Di buku ini ada ini. C. Yang lainnya ada yang beda? Mas Raihan D. Saya kasih warna yang beda dulu. Mas Raihan D. Aduh. Ya, ini udah ya. Ini oke, kita akan ini dulu. Jadi kan sebenarnya seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa kenapa sih awalnya kan dulu ketika kita melakukan transaksi kita itu yang paling pertama kali kan kita melakukan kayak semacam barter gitu ya. Jadi diganti. Nah, semakin lama kan kita nggak bisa kasarnya nggak bisa bilang bahwa apa yang kita ganti, yang kita barter itu apakah jumlahnya itu sesuai jumlah dari artian itu nominal maupun juga dari value-nya ya. Nah, setelah sekian lama semakin seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya dibuatlah dengan menggunakan uang. Awalnya dulu kan cuman semacam yang paling sederhana, bentuk paling sederhana kan paling ya uang koin gitu ya, yang terbuat dari emas kemudian juga dari perak seperti itu. Nah, semakin lama akhirnya ada yang namanya uang kertas dan juga uang koin. Nah, nggak cuman itu aja, sekarang mulai muncul juga uang kiral yang merupakan uang yang bisa berupa simpanan di bank atau juga bisa berupa kayak apa ya, cek, biliet kayak gitu ya. Jadi nggak hanya uang yang selama ini masuk di dompet kita yang secara biasa kita gunakan untuk jual beli di pasar atau di mall atau di toko-toko. Nah, fungsi uang sendiri ini ada dua ya, jadi fungsi asli dan juga fungsi turunan. Nah, eh, yang yang mungkin kadang bikin kita nggak mikir, ternyata itu fungsi asli ya. Nah, sebenarnya fungsi asli uang itu yang pertama adalah uang itu sebagai alat tukar. Dia alat tukar, bukan alat pembayaran. Alat tukar loh ya. Dan yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Ya, jadi benar katanya Mas Raihan tadi ya. Jadi kita bedakan antara alat tukar dan alat pembayaran. Uang itu adalah alat tukar di mana kita bisa menukar uang itu dengan barang yang kita inginkan dan juga merupakan satuan hitung. Artinya misalnya kita kasarnya sekarang kita mau beli jeruk 1 kilo. Nah, itu berarti satuannya menurut satuan hitungnya secara kalau diuangkan itu berapa sih, berapa NT kayak gitu. Jadi jawabannya adalah D. Sedangkan fungsi turunannya adalah dia itu sebagai penunjuk harga, kemudian sebagai alat pembayaran. Ini berarti jawabannya adalah D untuk fungsi aslinya. Jadi fungsi asli uang, ini saya ketikkan ya, fungsi asli
asli itu dia sebagai alat tukar dan satuan hitung. Sedangkan fungsi turunannya uang itu dia adalah sebagai penunjuk harga, kemudian juga sebagai pembayaran, kemudian selain pembayaran dia juga sebagai penyimpan, alat penyimpan atau nabung ya. Jadi bisa ditabung juga, kemudian pengukur kekayaan dan pengukur kenapa gede-gede, kekayaan, pendorong ekonomi, dan yang terakhir adalah pencipta kesempatan kerja. Ini ada di halaman 87. Jadi ini termasuk dari fungsi uang. Ada fungsi asli dan juga fungsi turunan. Kalau fungsi aslinya cuma 2 ya, selebihnya adalah fungsi turunan. Nomor 12, ini tadi sudah sempat saya singgung. Selembar cek termasuk jenis uang, apakah A. kartal, B. giral, C. kertas, D. saham. Ini silakan Mbak Sudarti. Tadi sudah sempat saya singgung. Mbak Sudarti menjawab uang kartal. Ada yang beda? Mbak Siti giral. Yang lainnya, kartal atau giral? Mbak Suparmi giral juga ya. Ini ya jawabannya yang benar adalah uang giral ya. Jadi kalau uang kartal itu adalah uang yang selama ini beredar di masyarakat. Ada uang kertas, kemudian ada uang logam kayak gitu ya. Nah, sedangkan uang giral ini dia adalah deposit di bank ya, kayak cek, biljet, atau juga telegraphic transfer kayak gitu. Nomor 13, nilai yang tertera pada mata uang disebut nilai apa? A. intrinsik, B. nominal, C. tukar, D. kurs. Mbak Suparmi. D ya? Mbak Suparmi? Iya. Nilai nominal ya, B ya. Ada jawaban yang beda? Enggak ya, jadi ya kalau nilai itu ada beberapa macam nilai ya. Ada nilai nominal, nilai intrinsik, nilai internal, dan juga nilai eksternal. Kalau nilai nominal ini kan dia itu adalah nilai yang memang tertulis di uangnya. Jadi misalnya tulisannya 100 NT gitu ya, berarti dia nilai nominalnya 100 NT. Kalau nilai intrinsik itu adalah nilai bahannya. Jadi misalnya uang kertas itu nilai bahannya itu berapa yang dibuat untuk membuat uang tersebut, itu intrinsik. Oke, nomor 14, Mas Rayahan. Perbandingan nilai mata uang asing terhadap rupiah disebut apakah A. tukar, B. kurs, C. intrinsik, D. nominal.
Apa mas? Apa? D atau B? D. Nominal. Mas Ryan menjawab nominal. Nah, Mbak Sudarti sama Mbak Suparmi B ya. Iya, yang pengalaman mbak-mbaknya yang lebih pengalaman. Dolar. Ya, ya. Ya, ini jadi yang benar, mbak-mbaknya ini benar ya. Karena udah berpengalaman ngirim juga ini. Ya, jadi perbandingan nilai mata uang asing terhadap nilai rupiah ini kita sebut kurs. Ini atau bisa juga disebut nilai eksternal. Jadi ini merupakan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Nah, misalnya rupiah ya. Ini 400 kemarin berapa ya? 437 ya? Udah hari apa itu? Kemarin sempat 437. Oh, dulu pernah segitu, terus pernah juga 450 ya, kayak kayak gini ya. Ini merupakan kurs namanya. Oke, sekarang nomor 15 ya. Ini biar saya jawab. Lembaga keuangan yang bertugas menjaga, mengatur, dan memelihara kestabilan nilai rupiah ini tentunya adalah bank sentral atau bank sentral ya. Benar ya. Jadi nggak mungkin bank umum. Kalau bank umum ini contohnya kayak gimana? Bank umum, bank umum ini kan kayak misalnya bank yang sehari-hari ya, BRI, BNI, Mandiri ya, ini bank umum. Kalau bank sentral ini bank khusus, Bank Indonesia ya. Jadi tugas dari bank sentral atau Bank Indonesia ini menjaga, mengatur, dan juga memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi nggak, jangan sampai ada inflasi kayak gitu, atau jangan sampai juga misalnya kursnya terlalu kecil. Nah, ini kalau misalnya kursnya terlalu kecil, maksudnya nilai rupiahnya jeblok banget, berarti ada yang salah ini sama perekonomian di Indonesia. Kita sih seneng ya pas ngirim ketoke banyak, tapi di Indonesia nih sih nggak enak. Kayak gitu ya. Dari sini, dari uang dan kurs, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Ya, tanya dulu nggak apa-apa. Kalau subsidi itu kan berarti ngasih, kayak ngasih potongan, sehingga apa, ketika kita ekspor itu pajaknya semakin kecil kayak gitu. Kalau premi apa ya? Premi mungkin. Mm-mm. Sama diversifikasi ekspor, penambahan jenis barang kan. Jadi macam jenisnya ya, bisa diversifikasi itu beda. Sekarang nomor 16 ya, coba nomor 16. Ini gampang ini. Kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri ini disebut: A. Ekstradisi, B. Ekspor, C. Impor, D. Bursa. Mbak Suparmi, monggo. B ya, ekspor. Nggak ada yang beda ya. Nah, Siki setuju semua. Ekspor ya. Kalau impor berarti beli dari luar ya. Nah, oke.
Nomor 17 di bawah ini berupa beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Ini kecuali A. Persamaan sumber daya alam, B. Perbedaan selera masyarakat, C. Untuk mencukupi kebutuhan nasional, D. Memperluas pasar. Ini Mbak Siti 17. A. C. Ada yang lain? Ya, sebenarnya faktor terjadinya perdagangan internasional ini kan yang kalau menurut di buku di halaman 101 bisa dibuka ya. Jadi faktor yang mendorong perdagangan internasional ini ada yang A adalah perbedaan sumber daya alam. Ini ada kan perbedaan sumber daya alam. Kemudian di sini kan berarti nggak ada. Terus yang B perbedaan iklim dan kesuburan tanah. C perbedaan kebudayaan dan juga gaya hidup. Yang D perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang E perbedaan sumber daya manusia. Jadi ini sebenarnya iya. Ya, jadi yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional ini kalau misalnya memperluas pasar jelas ya, awalnya misalnya pasarnya cuma di Indonesia aja terus mau diperluas ke Amerika, itu kan berarti wajar. Terus untuk mencukupi kebutuhan nasional, iya kita butuh untuk mencukupi kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya beras di Indonesia kurang, walaupun toh Indonesia merupakan penghasil beras tapi ternyata berasnya juga masih kurang, ya udah kita kan pasti akan melakukan perdagangan internasional. Nah, yang B perbedaan selera masyarakat. Kira-kira kalau misalnya perbedaan selera masyarakat ini beda-beda, ada nggak perdagangan nasional? Ada kan ya, pastinya ya. Jadi uh, perbedaan dalam masyarakat. Jadi jawabannya itu adalah ya persamaan sumber daya alam. Jadi sebenarnya persamaan sumber daya alam bisa aja terjadi perdagangan nasional. Cuman itu kalau misalnya uh, kebutuhan di nasionalnya itu belum tercukupi. Nah kalau udah tercukupi biasanya ya wes nggak nggak jual beli lagi kan, nggak impor nggak ekspor lagi kan kalau sama kayak gitu kan, nggak ada ini, nggak ada demand, nggak ada yang minta. Oke, nomor 18 yang merupakan hambatan perdagangan internasional ini kecuali apakah A tidak amannya suatu negara, B peperangan, C kurs yang tidak stabil, D meningkatnya produksi. Ini Mbak Sudarti, hambatan perdagangan yang menghambat perdagangan internasional.
Sudartik masih connect? Sepertinya sudah tidak connect. Ya, kalau tidak connect kita akan bahas saja ya. Jadi yang hambatan internasional ini kita bahas ya. Jadi hambatan-hambatan perdagangan internasional itu kan misalnya suatu negara itu aman atau enggak. Jadi kalau misalnya negara itu enggak aman kan orang kan males kan mau melakukan perdagangan internasional karena nggak aman. Misalnya sedang ada konflik, ada perang kayak gitu. Misalnya dengan Syria sekarang kan lagi ada perang ya, otomatis perekonomiannya juga kurang bagus sehingga agak sulit, agak menyulitkan untuk melakukan perdagangan internasional. Berarti ini bukan. Kemudian peperangan, nah tadi kan sama ya, tidak aman. Karena tidak aman akhirnya ini juga bukan. Nah, kurs yang tidak stabil, nah ini juga merupakan hambatan ya. Kalau misalnya kursnya stabil kan enak, kita bisa mengira-ngira, oh nantinya kalau kita jualnya, kita ekspor sekian, kita impor sekian, itu untung apa enggak. Nah ini kalau stabil enak, nah kalau enggak stabil ini agak menyusahkan. Sehingga salah satu yang bukan merupakan hambatan perdagangan internasional adalah meningkatnya produksi D. Oke. Nomor 19, alat-alat pembayaran luar negeri ini sering disebut dengan apakah A. neraca, B. kurs, C. bursa, D. devisa. Mas Raihan? 19 mas. Eh, kurs apa devisa? Tadi kan udah dibahas yang kurs. Ayo, ini yang udah biasa kirim-kirim uang ini apal ini. Mas Rehan nggak pernah kirim-kirim uang. Devisa ya. Yang lain ada yang beda nggak? Ya devisa ya semuanya ya. Ya jadi kan kita sering dengar kan pariwisata termasuk devisa negara. Terus eh, Mbak Mas TKI, BMI yang sedang bekerja di luar negeri pemasok devisa lah. Devisa ini apa sih? Sering kerungu tapi tidak tahu. Nah, devisa ini pengertiannya adalah semua alat pembayaran yang diterima sebagai alat pembayaran luar negeri atau internasional. Nah, ini alat pembayaran luar negeri ya. Berupa apa? Dia bisa berupa valuta asing, misalnya mata uang asing ya, misalnya dolar, terus NT, pound sterling, yen, atau yang lain-lainnya ya. Bisa juga berupa emas atau juga wesel asing atau tagihan dan piutang luar negeri. Jadi macam-macamnya ini banyak. Cuman dia tetap sebagai alat pembayaran luar negeri. Nah, kurs tadi, kurs itu adalah nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah. Jadi kalau misalnya mau kirim, biasanya kan like ke indeks atau kemana gitu. Mbak mau kirim kurs piro? Nah ini kurs. Kalau misalnya NT ditukar ke rupiah kayak gitu. Oke, nomor 20. Sikap kita terhadap datangnya kebudayaan asing adalah ini setahu ya. Jadi kita adalah memilih dan juga memilah sesuai dengan kebudayaan kita. Artinya apa? Kita tidak menolak dan tetapi kita juga tidak
langsung menerima, tetapi kita harus memilih dan memilah sesuai dengan kebudayaan kita. Kebudayaan kita adalah kebudayaan Indonesia ini. Oke, udah mau ini ya, karena udah mau habis waktunya, ini langsung saya bahas satu-satu aja. Selanjutnya nomor 21, biar cepet ya. Ini pegunungan disimbolkan dengan warna, masih ingat ya, jadi kalau misalnya warna hijau biasanya untuk yang dataran rendah atau hutan-hutan ya, kemudian biru laut, coklat adalah pegunungan. Ini langsung dijawab coklat ya. Ya, cenderung mulai dari coklat muda sampai ke coklat tua yang agak-agak oranye itu ya. Nah, ini nomor 22, semakin jarang garis antar kontur, maka kemiringan lereng ini semakin landai. Jadi ini garis kontur ini ada di peta tematik ya. Biasanya peta tematik itu modelnya kayak gini, saya gambarin. Nah, ini kayak gini. Nah, ini ada yang kayak gini, terus ada lagi yang terlalu tipis gitu garisnya. Nah, kalau misalnya semakin jarang, artinya antara ini sama sini, ini kan jaraknya lebar. Nah, ini berarti kemiringan lerengnya itu landai, nggak curam kayak gitu. Kalau misalnya semakin dekat garis-garisnya, garis konturnya ini, berarti dia semakin curam. Oke, nomor 23, kegiatan ekonomi utama penduduk Singapura ini di perdagangan dan industri. D, benar. Nah, selanjutnya, bahasa nasional Filipina ini adalah bahasa Tagalog ya. Jadi kalau ngomong sama orang Filipin kadang kan kita nggak mudeng ini ngomong apa, karena memang bahasanya mereka sendiri. Ya. Nah, selanjutnya nomor 25, sebagian besar kawasan Asia Tenggara ini beriklim tropis, karena kita tahu ya bahwa kawasan Asia Tenggara ini terletak di antara garis khatulistiwa yang iklimnya lebih cenderung iklim tropis. Ya, lanjut ya, slide terakhir. Nah, ini penduduk asli negara Amerika Serikat adalah suku Indian. Jadi masih ingat kan kalau aborigin itu adalah penduduk asli dari benua? Bukan. Kalau ini Amerika, Mbak, Amerika Serikat. Nah, kalau aborigin ini dari Australia. Aborigin itu dari Australia. Sedangkan Hispanik ini dia berada di, kalau nggak salah di Eropa ya. Kalau yang Arya ini dia bangsa dari daerah Eropa juga sih, tapi nggak Eropa banget. Bangsa Arya ini yang ya, bangsa Arya ini yang dia itu dulunya perang sama bangsa Dravida, orang suku asli India. Jadi Arya ini yang India yang sekarang itu kebanyakan keturunan dari bangsa Arya. Kalau yang India yang jadi artis maksudnya. Kalau yang India yang asli, orang Indianya asli itu yang agak hitam-hitam, terus pesek, terus keriting. Nah, itu yang bangsa Dravida. Oke, nomor 27, di antara negara-negara di bawah ini yang berada di benua Eropa adalah, tahu ya yang Eropa? Nah, gampang ini, Polandia. Mesir di mana Mesir? Afrika, Jepang Asia ya. Kalau Meksiko, ya Meksiko Amerika Selatan. Ya, Amerika Tengah sih, Amerika Tengah ya. Oh ya, Meksiko Amerika Tengah. Jadi Amerika itu kan ada Amerika Utara, Amerika Tengah, sama Amerika Selatan. Kalau yang Amerika Tengah ini Meksiko. Ada yang membaginya menjadi dua, ada juga yang membaginya menjadi tiga. Tergantung buku sih biasanya itu. Ada yang tiga. Ini tapi biasanya Meksiko ini yang antara Amerika Utara, Amerika Serikat itu ya, dengan Amerika Latin, Amerika Selatan. Oke, yang disebut benua baru ini adalah benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika. Masih ingat ya, berarti benua baru disebut benua baru adalah benua yang memang baru-baru ini ditemukan, yaitu benua
Amerika ya. Jadi dulu Amerika ini sebenarnya memang ditemukan pertama kali oleh orang Eropa, kemudian banyak orang Eropa yang pindah ke sana. Kalau Afrika ini benua hitam ya sebutannya. Oke, selanjutnya nomor 29. Perekonomian negara Brunei Darussalam bertumpu pada pertanian, industri, jasa, atau hasil tambang. Ya, ini negara yang bisa dibilang kaya ya di uh, Asia Tenggara. Iya, ini soalnya dia emang hasil tambang toh. Negaranya kecil, hasil tambangnya banyak, makmur ya. Oke. Nomor 30 yang terakhir, yang bukan merupakan unsur geografis suatu wilayah adalah, nah di sini apakah bentang alam, letak wilayah, luas wilayah, nama wilayah. Di sini ada kata-kata bukan ya. Jadi bukan unsur geografis itu adalah nama wilayah, karena geografis itu secara fisik ya, geografinya misalnya bentang alamnya gimana, letak wilayahnya di mana, luas wilayahnya bagaimana. Sedangkan nama wilayah ini lebih bukan ke unsur geografis. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Minggu depan kita apa